Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di ruang SN. Di video kali ini saya akan membahas tentang bayi yang menolak menyusu. Kayaknya bikin hektik ya. Oke. Nanti di sini saya akan memberikan gambarannya dulu, seperti apa sih bayi yang menolak menyusu gitu ya. Nah, karena kondisi menolak menyusu ini biasanya membuat ibu dan bayi sangat tertekan dan nggak memungkiri juga bisa membuat bayinya frustasi nih. Terus alasan ini juga yang membuat akhirnya ibu memberhentikan menyusui. Di sini saya akan memberikan gambaran tentang bayi yang menolak menyusu ya. Gambaran yang pertama, ketika bayi melekat pada payudara dan prosesnya seperti sedang menyusu, padahal sebetulnya bayi ini nggak menyusu nih, gitu ya. Kalau misalnya pun menyusu, dia sangat lemah, gitu ya. Kemudian gambaran yang kedua itu adalah bayi terkadang meronta-ronta dan menangis-nangis saat ibu baru mau mulai menyusui. Nah, kondisi kayak gini bikin ibu panik pastinya ya. Kemudian gambaran yang ketiga ada juga bayi yang baru menyusu sebentar aja, tetapi kemudian melepas payudara seperti tersedak gitu. Kemudian gambaran yang keempat adalah bayi sudah mau menyusu nih, misalnya di payudara yang kanan ya, tetapi nanti ganti payudara yang kiri, dia nggak mau lagi. Nah, kalau bunda sudah mengetahui beberapa gambaran ini, kemungkinan memang bayi dalam kondisi yang tidak nyaman atau dia bahkan menolak menyusu. Nah, untuk tahu nanti penyebabnya, kenapa sih bayi bisa menolak menyusu, stay tune terus ya. Oke, ada beberapa penyebab mengapa bayi menolak menyusu ya. Penyebab yang pertama mungkin bisa dilihat apakah bayi sakit. Nah, kalau misalnya bayi dalam kondisi batuk pilek, kemudian hidungnya tersumbat, kemudian mungkin mulut nyeri karena sariawan, mau tumbuh gigi. Nah, ini tadi yang membuat bayi juga kadang enggan. Tapi terkadang nggak kelihatan ya, misalnya ternyata sariawan, dan mungkin para bunda bisa nih ngecek nih ya. Oh, kira-kira kalau misalnya bayi menolak menyusu, bener nggak sih? Coba lihat, mungkin siapa tahu tadi yang saya sebutkan tumbuh gigi, sariawan, sehingga kita bisa akan tahu bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Kemudian penyebab yang kedua itu adalah kesulitan dalam teknik menyusui gitu ya. Karena biasanya kesulitan ini tidak terlalu terlihat gitu kan. Dan biasanya mungkin saja bayi merasakan atau diberikan ASI perah menggunakan botol ataupun empeng. Nah, hal ini yang akan membuat bayi sudah terlalu enak dengan botol, kemudian menyusu lagi dia nggak mau gitu ya, karena butuh usaha kalau dia mau menyusui. Kemudian mungkin dari cara pelekatan ya, atau teknik menyusuinya. Terkadang mungkin bunda merasakan biasa aja dari cara menyusui gitu ya. Tetapi kalau pelekatannya nggak pas, bayi pun nggak akan nyaman gitu ya. Kemudian bisa jadi pasokan ASINya berlebih nih ya, sehingga di saat berlebih payudara agak bengkak, kemudian bayi menangis langsung disusuin, pastinya alirannya akan terasa lebih deras. Dan di saat deras ini mungkin bisa jadi bayi tersedak. Penyebab yang ketiga adalah perubahan yang membingungkan bayi bunda. Jadi bayi ini memiliki perasaan yang sangat kuat, dan kalau bayinya bingung, bayinya bisa jadi menolak menyusu nih, bahkan mogok menyusu. Nah, kira-kira apa aja ya penyebab yang membuat bayi ini jadi bingung nih? Yang pertama bisa jadi karena bunda sudah mulai kembali bekerja, yang padahal biasanya 24 jam bersama bayi, netein terus, kemudian selalu keep touch dengan bayi gitu ya. Tapi setelah bunda bekerja, bayi juga merasa, aduh biasanya aku sama bundaku ini 24 jam nih, tapi kok ini ada jeda yang mungkin cukup lama ya dengan aku berpisah dengan bunda. Akhirnya bunda pulang kerja, menyusui lagi, mungkin bayi udah agak geleng-geleng dan sebagainya. Itu bisa jadi ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya bunda pas menstruasi, itu juga bisa jadi loh bunda, membuat bayi agak enggan gitu ya, atau bahkan menolak menyusu. Kemudian pengasuh yang baru atau bahkan pengasuhnya terlalu banyak. Nah, ini kondisi yang seperti ini mungkin berisik-bising gitu ya, jadi membuat bayinya agak bingung gitu ya. Kemudian
pindah rumah misalnya. Karena biasanya dia terbiasa dengan lingkungan yang A misalnya gitu ya, tapi kemudian pindah ke lingkungan B. Nah, bayi pun perlu adaptasi dulu, nggak hanya orang tua aja ya, tetapi bayi pun juga butuh kondisi seperti itu. Kemudian misalnya ibu ada suatu penyakit, misalnya contohnya ada infeksi pada payudara. Nah, itu juga bisa jadi membuat bayi menolak menyusu bunda. Kemudian yang terakhir, misalnya nih bunda sebetulnya pengen wangi ya deket bayi dengan ganti-ganti sabun gitu ya. Nah, hal ini jangan dikira bisa membuat bayinya, aduh bayiku pasti bakal lebih happy gitu ya. Tetapi padahal dengan ganti-ganti sabun ini bayi malah merasa lebih, aduh kok baunya bunda beda ya. Nah, itu bisa jadi juga membuat bayi enggan menyusu. Nah, penyebab yang keempat adalah penolakan yang terlihat tetapi bukan sungguhan. Terus gimana ya maksudnya ya? Jadi gini, bayi kadang bertingkah laku menolak menyusu, tetapi sebetulnya dia nggak benar-benar menolak. Bahkan malah terkadang ibu yang memikirkan bahwa oh bayiku menolak nih. Nah padahal nggak seperti itu bunda. Nih contohnya ya, misalnya pada bayi baru lahir nih ya bunda ya. Terkadang dia berusaha mencari payudara ya, sudah mau mulai menyusu mencari payudara, setelah didekatkan ternyata dia geleng-gelengkan kepala gitu ya. Nah ngiranya kita, aduh bayiku nggak mau nih, padahal itu sebetulnya perilaku normal aja bun, memang kadang bayi seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah umur 4-8 bulan, memang bayi itu lebih mudah teralih perhatiannya. Misalnya ada suara bising atau ada suara yang bikin heboh gitu ya, otomatis bayi biasanya akan langsung melepas atau berhenti menyusui seketika dan akhirnya mencari sumber kebisingan. Dan akhirnya ibu berpikir bahwa kayaknya bayi saya udah nggak mau nyusu nih. Nah itu padahal juga nggak tentu ya bun ya. Kemudian yang terakhir adalah misalnya bayi udah umur 1 tahun, terkadang biasanya bayi mulai menyapih dengan sendirinya gitu, yang pelan-pelan akhirnya berhenti dan sebagainya. Oke, di part 1 kali ini tadi saya udah jelasin beberapa penyebab yang membuat bayi menolak menyusu. Dan kalau pengen tahu nih bagaimana ya cara ngatasin bayi yang menolak menyusu, itu ada di part 2. Penasaran pasti ya? Oke, yang suka video ini jangan lupa like and subscribe-nya ya. Oke, stay healthy, happy breastfeeding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.